Selamat sore, Shalom, Bapak, Ibu, Eyang, dan adik-adik terkasih di lingkungan Ignatius Antioquia yang kami kasih. Kami dari tim formatur pada kesempatan sore hari ini, kami akan mewawancara singkat dari calon kandidat utama Ketua Lingkungan Ignatius Antioquia periode 2023-2026. Kami informasikan bahwa tim formatur telah menjaring 6 bakal calon ketua lingkungan. Namun pada detik-detik terakhir hanya 2 kandidat utama yang bersedia mencalonkan diri jadi ketua lingkungan. Sore hari ini kami akan mewawancarai ketua lingkungan nomor urut 1, Bapak Budiantoro, dan nomor urut 2, Bapak Agung, yang nanti pada kesempatannya akan kita pilih menjadi ketua lingkungan kita di periode 2023-2026 pada tanggal 15 April tahun 2023, tepatnya hari Sabtu, pukul 17 di Klaster Bali 2, Blok BH1 nomor 12. Tentunya kami dari tim formatur mengharapkan sekali partisipasi Bapak Ibu sekalian serta eyang-eyang dalam memilih ketua lingkungan yang baru. Tentunya ketua lingkungan yang baru ini adalah milik kita bersama. Sehingga Bapak Ibu, eyang, dan adik-adik sekalian menjadi bagian utama dalam partisipasi pemilihan ketua lingkungan ini. Sehingga kemajuan kebersamaan lingkungan kita akan lebih guyup lagi di tahun-tahun mendatang. Harapan kami dari tim formatur, pemilihan ketua lingkungan ini adalah berjalan secara demokratif dan tentunya partisipatif umat akan kami harapkan sekali. Terima kasih. Selamat dalam menikmati tayangan wawancara singkat kami dengan kandidat ketua lingkungan nomor urut 1, Bapak Budiantoro, dan nomor urut 2, Bapak Agung. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Eyang, dan adik-adik sekalian. Shalom, salam sehat selalu. Shalom, salam sejahtera, selamat sore Bapak, Ibu, Eyang, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali kami dari tim formatur pemilihan Ketua Lingkungan Ignatius Antioquia periode 2023-2026 berjumpa kembali dalam acara wawancara singkat dengan calon kandidat utama Ketua Lingkungan Antioquia tahun 2023-2026. Untuk sore hari ini kami akan mewawancarai daripada calon kandidat utama nomor urut 1, yaitu Bapak Budiantoro, yang pada minggu lalu sudah terpilih untuk menjadi nomor urut 1. Untuk itu, kita akan perkenalkan singkat dengan Pak Budiantoro. Selamat sore, Pak Budiantoro. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sore hari ini. Yes. Dengan waktu yang sangat singkat, mungkin Pak Budiantoro bisa berjumpa kembali dengan kami, tim formatur. Sore hari ini, Pak Budiantoro, kami ingin mewawancara singkat, Pak, mengenai perkenalan dari Bapak, mungkin dari keluarga dan tempat tinggal. Untuk itu kami persilakan Pak Budiantoro. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Saya Bernardus Budiantoro, umur 53 tahun. Saya tinggalnya di Jalan Husein Sastra Negara BD2 nomor 1. Jadi saya istri masih 1, anak 2. Jadi kalau boleh tahu Pak, nama istri lengkap Bapak? Siapa tahu ada yang belum kenal nih di antara umat lingkungan kita. Baik. Nama istri Benedikta Reni Kusumawati. Sedangkan anak kami yang pertama Agatha Citra Kalista, yang kedua Afonsus Gema Yogatama. Sudah kuliah Pak ya, putra-putri? Ya, yang pertama sudah. Jadi sekarang lagi ada di Jogja. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa lama Bapak tinggal di lingkungan Bumi Dirgantara Permai Pak?
Kami tinggal di Bumi Dirgantara Permai ini mulai 2007-2008 ya. 2007 Ya, 2008. jadi udah cukup lama. Cukup lama ya, kurang lebih 15 tahun ya Pak ya? Iya, cuman memang mungkin dari Bapak Ibu juga mengetahui, mungkin saat saya aktif bekerja, saya mungkin jarang ada di rumah karena dinas di luar daerah terus. Jadi mungkin hanya beberapa minggu baru sempat hadir di lingkungan gitu. Jadi tuntutan kehidupan juga ya. Iya, oke. Pak Budiantoro, waktu lalu kita kan dari tim formatur berkunjung rumah Bapak nih Pak. Kira-kira motivasi apa Pak? Bapak ingin menjadi ketua lingkungan nih Pak. Karena kan ketua lingkungan ini kalau di mata umat kan tugas yang tanggung jawab yang paling berat mungkin di dalam lingkungan. Kira-kira apa Pak untuk yang motivasi Bapak untuk mendorong ketua lingkungan nih Pak, di lingkungan kita ini Pak? Ya, betul sekali ya Pak Irwan. Tugas dari ketua lingkungan itu cukup berat ya. Betul. Ya, yang pertama memang kalau saya atau kita sebagai pengikut Kristus itu terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Atas dasar itu juga maka ya karena ya kita tahu Tuhan itu sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Kitalah juga membalas dengan melayani Tuhan. Nah, yang kedua juga mungkin memang saya ingin supaya di lingkungan itu juga lebih guyup ya, lebih hidup, lebih bersemangat. Oke, terima kasih Pak Budiantoro. Dari tadi motivasi Bapak untuk melayani Tuhan, kemudian bagaimana untuk menghidupkan lingkungan kita kembali, tentunya menjadi harapan kami Pak dari tim formatur untuk bisa menghidupkan kembali lingkungan kita yang selama ini vakum karena pandemi, dan tentunya gagasan itu harapannya bisa terpola dan keluar dari masa mendatang Pak. Pak, kemudian Pak, kalau boleh tahu Pak, kira-kira visi misi Bapak dalam waktu 3 tahun ini Pak. 3 tahun ini kan menjadi ketua lingkungan itu masa yang paling sempit juga, masa paling panjang mungkin, atau mungkin ada Bapak ada gagasan atau ide untuk 3 bulan pemimpinan Bapak, 6 bulan atau 1 tahun pertama mungkin dari Bapak kira-kira Pak. Apa Pak kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang visi saya itu mengikuti arah dasar dari KAJ, ya. Yaitu mengasihi, peduli dan bersaksi. Nah, sedangkan untuk misi saya ambil misinya yaitu meningkatkan kebersamaan umat dalam kegiatan di lingkungan. Partisipasi umat lah Pak ya kira-kira. Iya, kebersamaan dan partisipasi umat. Ya. Adapun dari programnya itu memang saya buat 2, yaitu jangka pendek. Jangka pendek ya. Jangka pendek itu ya durasinya sekitar 1 tahun. 1 tahun pertama ya Pak ya? Ya, jadi per tahun. Sedangkan jangka panjang itu selama periode, jadi per 3 tahun. Jadi 3 tahun ya? Iya. Artinya per tahun pertama, setahun pertama Bapak akan memberikan gagasan baru, kemudian langkah jangka panjang 3 tahun Pak ya? Betul. Ya. Kalau itu kira-kira apa Pak kira-kira Pak? Untuk tahun pertama kalau boleh tahu? Ya, jadi dari jangka pendek itu, tahun pertama itu, yang pertama itu ya simpel aja. Jadi saya melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti ibadah lingkungan, ya kan, kayak bulan Maria, bulan Rosario, bulan Kitab Suci. Ya mungkin yang selama kemarin itu kurang aktif, kita upayakan supaya aktif, ya kan, supaya aktif, umat lebih banyak ikut ibadah, terlibat dalam ibadah lingkungan. Kemudian setelah itu juga dari sosial juga itu kita akan melakukan pendekatan secara personal, secara sosial, karena selama ini juga kita dari pengurus juga kita mengharapkan lebih banyak pendekatan supaya mungkin ada umat yang kurang aktif, jangan langsung merasa tersisihkan, tapi kita rangkul. Jadi kita lakukan pendekatan supaya diharapkan semakin banyak umat
dalam ibadah lingkungan itu ya semakin guyup, semakin kita berkembang. Ya. Gitu. Karena memang sebagian besar kegiatan lingkungan itu dari ibadah lingkungan. Pak, tentunya dengan kondisi geografis ya di lingkungan kita kan ada beberapa klaster ya, ada Squadron, ada Wali 2, ada Grand Victoria. Bagaimana menurut Bapak nih, Pak? Kira-kira untuk menyatukannya ini kan agak luas untuk geografisnya, Pak. Betul sekali. Jadi memang kemarin juga beberapa saya sampaikan, mungkin ada baiknya dari beberapa wilayah yang dalam satu lingkungan ini, kita buat per wilayah itu ada koordinator. Semacam koordinator wilayah gitu ya? Ya, jadi semacam dia yang istilahnya untuk sebagai apa ya istilahnya sebagai jubir ya, juru bicara, atau mungkin sebagai apa dia dapat informasi pertama untuk disampaikan ke pengurus. Oke. Gitu. Mungkin dari yang klaster Skadron mungkin sama Grand Victoria mungkin kurang cepat informasinya, tapi dengan adanya koordinator itu dia bisa cepat menyampaikan, oh ada warga ini di Grand Victoria misalkan lagi sakit atau apa. Nah, juga di klaster Bali. Jadi dari situ juga koordinator juga fungsinya juga dia mengajak umat yang di wilayahnya itu untuk lebih aktif. Oke, artinya nanti kebersamaan umat Benar. itu harus kembali guyup lagi, Pak ya, seperti yang lalu-lalu, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Budantoro. Mungkin terakhir Pak dari kami, Pak. Sebagai penutup, Pak, kira-kira apa kira-kira yang obsesi Bapak nih daripada Bapak untuk bisa meyakinkan umat di lingkungan Antioquia untuk memilih Bapak sebagai untuk nomor 1 nih, jadi kandidat calon ketua lingkungan di periode 2023-2026 ini, Pak. Sehingga kami yakin Pak bahwa Bapak adalah pilihan terbaik di antara semua yang ada. Baik. Ya. Memang sulit Pak, tapi kami ingin tahu dari Bapak nih, kira-kira apa sih yang bisa Bapak sampaikan kepada umat di lingkungan Antioquia? Baik, terima kasih. Jadi saya pribadi secara tulus dan ingin sungguh-sungguh ingin melayani di lingkungan, walaupun memang ada kesibukan atau ini secara pribadi, namun saya ingin pertama di lingkungan kita itu bisa lebih guyup, ya, bisa rukun, bisa ya. Yang kedua, kita juga bisa lebih bersemangat dalam beribadah. Tentunya dengan semakin banyak umat beribadah, tentunya kegiatan yang akan disampaikan pastinya bisa berjalan, bisa lebih lancar. Oke, Ya kan? Terima kasih Pak Budi atas waktu yang singkat ini. Terima kasih juga. Semoga kita semua terinspirasi daripada Pak Budi. Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik dan eyang-eyang semua, tadi adalah wawancara singkat dari kami, tim Formatur, untuk calon kandidat ketua lingkungan di periode 2023 Bapak Budantoro dengan urut nomor 1. Partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk memilih dan untuk meyakinkan Pak Budantoro menjadi ketua lingkungan, kami sangat harapkan di tanggal 15 April nanti untuk memilih beliau calon urut nomor 1. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dapat memilih Pak Budantoro menjadi ketua lingkungan, sehingga partisipasi umat akan kembali guyup rukun sesuai dengan arahan dari Pak Budantoro tadi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, salam sehat selalu. Akhir kata, naik mercy ke Gereja Servas Minggu pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, eyang dan adik-adik umat lingkungan Antioquia yang terkasih dalam Kristus. Sore hari ini kami dari tim Formatur akan mengenalkan calon kandidat utama nomor urut 2 dari
calon ketua lingkungan periode 2023-2026 lingkungan Ignatius Antioquia. Sore hari ini telah hadir Pak Agung sebagai calon kandidat nomor urut 2 dalam pemilihan ketua lingkungan Ignatius Antioquia tahun 2023-2006. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Terima Pak kasih Firwan. kesempatan waktunya. Baik. Sore hari ini Ya. bisa berjumpa kembali dengan kami tim Formatur. Di mana yang lalu kami sudah berjumpa dengan Pak Agung juga. Sore hari ini mungkin sedikit berbincang Pak Agung, Baik. supaya bisa umat kenal dengan Bapak lebih dalam tentunya. Maka sore hari ini kami akan berbincang sedikit dengan Pak Agung mengenai tentang Pak Agung, perkenalan Pak Agung dengan keluarga mungkin, kemudian hal-hal yang lain dengan berhubungan dengan ketua lingkungan. Silakan Pak Agung, mungkin bisa Baik, sampaikan. terima kasih Mas Irwan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Baik, langsung saya perkenalkan. Nama saya Agung Harpriyaditomo. Alamat rumah tinggal berdomisili di BDP, Bumi Dirgantara Permai, Klaster Squadron. Itu Blok BC nomor 13, Jatisari, Jatiasih, Bekasi. Istri saya, pendamping saya ya, Pendamping, ya, pendamping setia Pak. harus. Iya. Itu Ibu Stianingsih, Stianingsih lah ya. Kemudian anak kami sekarang ada 2, dari dulu juga 2. Sekarang sudah pendidikan SMA dan SMP, bentar lagi ujian. Mungkin itu aja dulu ya. Mas Oke, Irwan. Pak Agung sudah berapa lama tinggal di lingkungan Oh, iya, Ignatius betul. Antioquia Pak Agung kalau boleh tahu? Betul. Saya sudah tinggal di Antioquia sini kayaknya cukup lama, mungkin berapa tahun ya? Sejak anak saya lahir nomor 2 itu, Nomor 2. kemungkinan 13 tahunan lah. Kurang lebih 13 tahun ya, Iya, cukup betul. lama juga bagus ya. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi Pak Agung sudah tinggal di lingkungan kita kurang lebih 13 tahun. Dan saat ini juga Ibu Agung atau Ibu Stianingsih, nama lengkapnya sudah aktif juga di gereja dan di kapel kita juga aktif juga. Tentunya inilah mendukung dari Pak Agung untuk menjadi calon kandidat ketua lingkungan kita. Oke Pak Agung, kira-kira apa motivasi Pak Agung untuk bisa dan mau menjadi ketua lingkungan nih Pak, kira-kira Pak? Baik, Kalau boleh tahu Pak Agung nih. baik saya jawab langsung aja ya Mas. Silakan Pak Agung. Iya, jadi motivasi saya itu nggak terlalu jauh-jauh lah. Jadi hampir sama dengan bayangan Bapak Ibu semuanya lah. Apa yang pikiran-pikiran Bapak Ibu mungkin sudah terapresiasi lah dan terencana mungkin ya. Jadi saya ingin menjabarkan itu semuanya dalam bentuk nanti program kerja. Jadi itu pertama ya. Kemudian mengapa saya tertarik atau dipilih dari ini ya karena periode kepemimpinan Kaling kan sudah habis ya Pak ya. Iya, habis tahun Itu kapan ya, 2023. Kurang lebih kalau tidak salah di bulan Juni Pak. Oh Juni ya. Ya. Juni ini berarti Ya. ya. Iya. Dan saya kebetulan nih dicalonkan oleh tim Formatur karena ya itulah karena terpanggil saja. Kemudian sebagai wujud kewajiban dari warga lingkungan yang baik. Jadi saya bersedia untuk dicalonkan. Itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Kami atas nama tim Formatur mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Agung untuk menjadi kandidat ketua lingkungan. Kalau boleh tahu Pak Agung nih, kira-kira gagasan atau visi-visi misi Pak Agung kira-kira dalam jangka waktu 3 tahun ini apa yang akan dikerjakan Pak Agung Baik. kalau menjadi ketua lingkungan nih? Iya, tadi udah saya intro sedikit ya. Ya. Jadi tadi itu nggak banyak lah ya. Jadi mungkin sudah terbayang oleh Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang ada di sini itu kan sudah tergambar. Saya nggak akan mau mengulang-ulang lagi. Kondisi pandemi di sini kemarin membuat kita vakum. Ya. Dan ini membuat kita terlena. Jadi hal ini menyebabkan seluruh program kegiatan menjadi terhenti. Atau terhambat lah, bukan terhenti ya, terhambat. Ya. Jadi dengan ini saya mencoba nanti bersama tim yang baru itu mencoba membuat program yang betul-betul bagaimana ini dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Tentunya yang kita tahu banyak warga kita itu yang ya katakanlah ada beberapa hal yang perlu kita prioritaskan, yaitu dari sisi
eyang-eyang atau orang tua kita. Betul. Itu banyak yang ada di warga kita. Kemudian para bapak-bapak yang aktif bekerja, itu juga perlu kita perhatikan juga. Dan juga anak-anak kita yang juga membutuhkan perhatian kita, itu dari sisi yang lain. Jadi harus kita sentuh mereka dengan semangat bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan berkontribusi nantinya untuk program-program yang datang. Jadi itu yang saya harapkan nanti, bahwa prinsip saya adalah dari, oleh, dan untuk. Itu yang saya tekankan untuk bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Itu mungkin sedikit dari saya, Mas Herwan. Tidak terlalu banyak, nanti kalau ini ditanyakan aja nanti. Oke, kalau lebih detail Pak, kira-kira tentunya dengan waktu kepemimpinan 3 tahun ini kan cukup lumayan, tidak terlalu panjang Pak, tidak terlalu pendek juga. Tentunya ada program khusus Pak, mungkin apakah 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun pertama dari kepemimpinan Bapak kira-kira. Apa kira-kira Pak? Iya, dari tahap awal mungkin tadi ya, ini penyusunan program kerja dan pembentukan tim. Tim, oke. Ya, kemudian bagaimana kita akan menyaring gagasan-gagasan atau permasalahan atau rencana yang nanti akan jadikan program kerja. Siap. Nah, ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan tahun yang akan datang. Baik. Kemudian dari situ kita akan lengkap semualah, karena kita kan dasarnya dari arah KAJ ya. Jadi kita juga akan mengikuti program kerja dari gereja, entah itu bulan rosario, ibadat-ibadat yang akan kita lakukan. Itu akan terjadwal dengan pasti di situ. Ya. Termasuk 2 lingkungan juga akan kita lakukan. Terutama nanti program selanjutnya adalah bagaimana kita bisa terus-menerus mengevaluasi. Jadi program-program selanjutnya atau langkah berikutnya adalah bagaimana kita dalam tim itu, bagaimana kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dari situlah ini menjadi program yang berkelanjutan. Jadi program ini tidak mati begitu saja, bagaimana kita perbaiki terus. Jadi, berkesinambungan gitu Pak. betul, Ya? iya. Ya. Gitu Pak. Mungkin. Oke, terima kasih Pak Agung. Kira-kira nih Pak, yang terakhir dari kami Pak, penutuplah dari Pak Agung, bagaimana meyakinkan dari umat semua yang ada di lingkungan Antioquia supaya bisa memilih Pak Agung nih dengan urut nomor 2 kira-kira Pak Agung. Silakan Pak Agung. Kira-kira Pak Agung punya obsesi atau punya impian dengan lingkungan kita yang bisa berkembang di tahun mendatang. Kira-kira Pak Agung bisa sampaikan sehingga kami dari umat lingkungan Antioquia tertarik untuk memilih Pak Agung. Silakan Pak Agung, kira-kira terakhir dari Pak Agung penutup. Waduh, saya jadi pekewoh ini. Iya, saya hanya ini aja, secara bijak aja, katakanlah kalau orang katakan orang dulu bijak, enggak juga sih ya. Jadi saya ingin menyemangati dari Bapak Ibu semuanya, pilihlah yang terbaik dari calon yang ada. Jangan sampai keliru. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Agung untuk wawancara singkat sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, Eyang dan adik-adik sekalian, terima kasih waktu kesempatan pada sore hari ini. Kami dari tim Formatur, wawancara singkat daripada calon kandidat utama dari Ketua Lingkungan kita nomor urut 2, Bapak Agung, yang tentunya sudah berkenan bersama keluarga. Kita dukung bersama-sama sehingga kepemimpinan beliau di tahun 2023-2026 ini apabila terpilih nanti, Bapak Ibu semakin mendukung beliau menjadi Ketua Lingkungan, dan tentunya partisipasi daripada umat lingkungan akan ditunggu oleh Pak Agung semua. Terima kasih dari tim Formatur. Selamat sore, salam sehat selalu.